Jujur ya, saya secara pribadi itu merasa kasihan. Saya kok lihat akhir-akhir ini para pendukung Bapak Ganjar Pranowo dan pendukung Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo selalu menyerang Bapak Anies Rashid Baswedan, selalu menghujat Bapak Anies Rashid Baswedan, selalu mengkritik segala kinerja dari Bapak Anies Rashid Baswedan. Padahal kalau saya secara pribadi menilai Bapak Anies Baswedan itu luar biasa loh. Prestasinya misalnya dia itu pandai untuk merangkai kata-kata. Lalu sumur resapan itu adalah bagian-bagian prestasi yang patut kita banggakan. Selain itu, tempat parkir air, dan juga kita kenal dengan prestasi yang sangat luar biasa, di mana seorang Anies Baswedan dia mampu untuk menggunduli Tugu Monas. Itu adalah sebuah prestasi yang patut kita banggakan. Lantas kenapa kok pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo selalu menghujat, selalu menghina, selalu mencaci maki, selalu mencari kejelekan-kejelekan dari Bapak Anies Baswedan ini? Tapi untuk lebih jelasnya, kita simak bersama-sama ya cuplikan-cuplikan video berikut ini. Jawaban menohok dari Presiden Jokowi soal ucapan Anies. Pilpres bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pekerjaan kemarin. Pak Jokowi balas ucapan Anies soal kepemimpinan, masa kayak meteran pom bensin mulai dari nol lagi. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya. Sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Tidak maju mundur, bocok-bocok. Kalau misalnya Ganjar Pranowo disandingkan dengan Mahfud MD, cocok nggak Pak? Ya bisa aja, itu pasangan itu ya, kalau namanya pasangannya Mahfud. Jadi bukan Mahfud bukan presiden tapi wakil presiden, tapi yang berpasangan presiden dengan dia wakil presiden itu kuat siapapun gitu loh. Unless jangan itu ya, siapa si Anies itu. Kenapa? Nah, kita kan lihat dia gubernur DKI gimana. Ngomong doang. Oh jago dia. Kalau pidato aku dengerin dia pidato, ngomong hebat. Jago dia pidatonya. Angkat topi dah. Jago dia. Presiden kan harus pinter pidato Pak. Iya, presiden Jokowi pinter pidato kan nggak juga, tapi jalan lah pakai apa not gitu aja kan bisa. Ya kan seorang sarjana kayak Ganjar segala gitu nggak goblok-goblok amat. Kalau Prabowo tuh dia memang nggak mau pakai konsep-konsep, dia ngoceh aja gitu. Itu yang kadang-kadang suka slip tongue ya. Kesan yang dimunculkan ya, ini kesan yang dimunculkan kalau Jokowi itu seperti nggak happy sama Anies. Itu bener nggak sih? Apa ya? Nggak suka sama Anies Baswedan itu bener nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau jujur ya, sebenarnya dia yang menjauh dari Prabowo. Gue ingat dulu waktu awal-awal dia jadi menteri. Dia lebih banyak di kamarnya JK, Anies. sama Sudirman Said daripada di tempatnya Jokowi. Oke. Dan aku itu heran itu waktu itu. Bahkan saya tanya itu sama Jokowi, oh menteri-menterinya Mas suka ngumpul-ngumpul di sana, aku hampir tiap hari ke sana. Di ruangannya JK. Iya. Ya itu, dan rupanya dia juga tahu itu. Oh Pak Jokowi tahu? Tahu. Apa kata Pak Jokowi Bang? Gak lama lagi kok itu. Oh udah gitu? Iya. Bener, bulan depannya game. Akibat ambisi orang tua, kadang anak jadi korban. Udah enak-enak di militer, disuruh mundur. Sekarang di politik karirnya mandek.
Pakai didorong jadi capres lagi, orang pilgub aja gagal. Ahaye, lu kan ketum partai gede ya, kok bisa sih lo ngemis jabatan ke Anies yang gak punya partai? Aduh, nih mumpung abis ketemu Ibu Puan, saatnya nih mereka bilang, ini kalau nggak ada ibu bapak kita, mungkin sekarang kita lagi sibuk konten TikTok. Aduh, kasihan nih AHY, mau mundur malu, maju nggak laku. Anies ini kan hanya mau sama Demokrat, tapi tak mau sama AHY. Siapapun bisa bertanya kepada masyayikh, kepada ustadz-ustadz NU, apakah mereka menerima PKS atau tidak? Totally mereka akan menolak, Bang. Kalau PKS-nya mau sama NU mungkin, tapi NU-nya nggak mau. Ya itu saya pernah lihat itu ada pernyataan dari Ketua PWNU Jawa Timur ya, Kiai Mustamar. Mustamar ya. Yang viral itu. Iya, yang viral yang bilang bahwa pokoknya intinya meminta supaya orang NU jangan milih PKS lah gitu kira-kira. Artinya memang ini dari segi ideologi memang sudah, dari segi paham keagamaan apa memang sudah berseberangan ya. Jadi artinya seperti harapannya Nasdem kayak apa ya, kayak sesuatu yang kalau pakai istilahnya Asmuni pelawak Sri Mulat itu hal yang mustahil dong, merangkul NU gitu ya. Terus AHY diabaikan gitu. Iya. Jadi ini perjudian yang agak riskan sebenarnya menurut saya sih. Iya, tentu sangat riskan. Berharap sesuatu yang ideal bisa merangkul kalangan NU yang rasa-rasanya agak sulit. Plus memang Hovifah kelihatan nggak mau. Sementara pada set yang bersamaan, AHY itu, ini kalau mau jujur, ini kan teman yang nggak dianggap. Anies ini kan hanya mau sama Demokrat, tapi tak mau sama AHY. Ya kalau mau kan mestinya tahun lalu dong umumkan. Anies sama AHY selesai bareng. Ngapain tengok kanan, tengok kiri. Gue pernah bahas di YouTube gue panjang lebar, ada yang judulnya DP 0 besar. Gue ngebahas yang mana intinya sih sebenarnya programnya gagal. Udah itu aja. Tentu Pemprov tidak akan menyebut ini program gagal. Tapi kalau lu mendesain sesuatu atau gini, lu berencana untuk bikin sesuatu, lalu akhirnya tidak seperti yang lu harapkan, yang namanya kan gagal. Jadi juga tuh barang, tapi nggak seperti yang lu pengen. Banyak yang lupa juga, Livi. Misalnya Jokowi ini adalah pejabat publik. Semua pejabat publik di negara ini adalah mereka yang berasal dari partai politik. Kita ingin menggembok supaya orang pejabat publik seperti presiden tidak bicara politik partisan, tidak bicara pemilu. Itu kok rasa-rasanya agak sulit. Nggak mungkin. Makanya kalau mau jujur sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi, merorkestrasi, mengendorse, mendukung orang cawe-cawe dalam urusan politik, secara aturan, secara regulasi nggak ada soal. Tidak ada yang melarang Jokowi itu bicara tentang pilpres di istana. Tidak ada yang melarang Jokowi itu mengendorse salah satu capres ataupun begitu banyak capres. Nggak ada aturan itu. Nggak ada konstitusi yang dilanggar. Satu-satunya yang diributkan soal akhlak dan etika. Ya, jadi dianggap lebih kayak nggak pantas aja. Nggak pantas, terlampau vulgar. Kan itu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang punya legitimasi untuk bicara tentang soal siapa yang paling berakhlak dan tidak berakhlak? Jujur, saya ini bingung ya sama pendukungnya Pak Ganjar. Kenapa yang diserang itu selalu aja Pak Anies Baswedan, bukan Prabowo? Memangnya Pak Anies itu salah apa sama kalian sehingga kalian membenci Pak Anies? Kalau menurut saya, Pak Anies itu layak mencalonkan diri jadi presiden. Prestasinya bagus, pandai berkata-kata. Contoh waktu jadi Menteri Pendidikan, ya dipecat sih. Jadi Gubernur DKI, ya rekam jejaknya emang nggak ada yang benar. Sekarang mencalonkan jadi presiden, visi misi perubahan ini kagak jelas. Ya memang sih belum layak ya, belum pantas Pak Anies jadi presiden. Lah, males pilih Pak Anies. Pelan tapi pasti, Anies mulai panik. Semuanya bagi kami lebih cepat lebih baik. Tapi kita dengar Bang Ahmad Ali secara vulgar mengatakan, bilang aja kalau AHY nggak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi perubahan.
Tanya tuh kepada Partai Demokrat, apa betul sudah mensosialisasikan Anies? Bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hure-hure. Kalau saya jadi Anies atau jadi Nasdem, kalau Demokrat minta posisi wapres, kasih aja lah, ngapain sih gitu loh. Mau tawar-menawar apa lagi gitu. Mungkin gini, PDI hari ini seolah-olah kok menganggap Demokrat itu penting ya, sampai mengadakan komunikasi dengan Demokrat. Padahal tanpa Demokrat pun sebenarnya sudah bisa jalan gitu. Pasti ada agenda lain di belakang itu yang kita belum tahu sampai saat ini. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Bagaimana mau berubah? Sekjen partai yang ada di poros perubahan itu korupsinya paling besar, Bang. 8, triliun dibandingkan 4 menteri Jokowi lainnya yang ditangkap. Imam Nahrawi, Edi Prabowo, kemudian Idrus Marham, kemudian Juliari Batubara. Itu kan masih berapa miliar. Ini 8,3 dan itu memukul secara signifikan, secara solid. Padahal mereka ini, poros perubahan, selalu ingin memprofiling dirinya adalah poros yang nggak begitu bersih, anti korupsi, resource politik dan SDM di dalamnya itu tidak pernah cawe-cawe dengan urusan-urusan hukum dan urusan-urusan haram-haram yang lainnya itu. Tapi nyatanya ini memukul telak. Sepertinya Demokrat agak sedikit trauma. Demokrat itu gara-gara kasus korupsi kadernya itu kan terjun bebas. Dari yang semula 21% jadi 10%, Bang. Di pemilu 2014 itu. 2009 turun lagi. Betul, 2019 turun lagi. Itu artinya apa? Dalam banyak hal memang isu korupsi yang diblok. Bila katak itu dimasukkan ke panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Izin saya stick videonya. Kita menguji kecerdasan atau menguji ketepatan cara berpikir seorang calon presiden. Ada salah seorang calon presiden membuat sebuah analogi. Analogi yang dibuat adalah bila katak itu dimasukkan ke dalam panci, airnya dingin, lalu air itu perlahan kita panaskan di atas kompor, lama-lama katak itu akan mati kepanasan karena airnya lama-lama mendidih. Lalu kalau katak dimasukkan ke dalam air yang langsung mendidih, dia akan melompat keluar. Analogi ini dianalogikan dengan bagaimana kondisi mafia-mafia yang ada di negeri ini. Ini tidak nyambung. Sebuah narasi analogi yang dibuat tidak nyambung. Gimana korelasinya? Ini tidak ketemu ya. Artinya mungkin kalau mau membunuh mafia itu pelan-pelan, nggak bisa dengan langsung. Tapi analoginya nggak pas dengan katak gitu. Karena katak yang kita masukkan ke dalam panci air yang dingin, lalu kita panaskan pelan-pelan dengan api kompor, dia lama-lama akan mati kepanasan. Salah Pak Anies. Begitu air mulai panas, katak pasti melompat keluar, pasti melompat keluar. Dan Pak Anies mengatakan bahwa ketika langsung ke dalam air yang mendidih, dia akan melompat. Tidak juga bisa Pak Anies, karena katak yang kita masukkan ke dalam air yang mendidih dalam panci tidak akan mampu lagi melompat keluar. Dia begitu cemplung-plung kepanasan lalu mati dia. Jadi nggak mungkin dia bisa melompat keluar. Nah, ketika kita membasmi mafia, ya langsung aja sikat Pak Anies, jangan pelan-pelan. Itu analogi yang nggak pas. Ini sorry, meluruskan saja. Mong buktinya dia lolos verifikasi waktu pendaftaran di KPU. Ya toh,
Ini secara nalar. Ya, otak kamu itu, waduh. Otakmu otak jangkrik dasarnya. Dadi ora iso mikir teko kono kuwi kowe kuwi. Iya toh? Makanya Pak Jokowi nggak mau hadir di situ. Udah tak bilangin nggak usah hadir, Pak. Itu orang-orang stres itu nggak usah diturutin. Dah, urusin rakyat aja bagaimana supaya Wawancara Pak Anies ini banyak jegal-jegal. Gimana komentarnya? Saya komentari gini. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Loh, iya. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya, padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Pak Jokowi, ini pesan saya. Pak Jokowi jangan ugal-ugalan. Jangan ugal-ugalan merebut saham Freeport menjadi 51%. Jangan ugal-ugalan mewujudkan pembangunan yang tadinya Jawa sentris bergeser menjadi Indonesia sentris. Jangan ugal-ugalan menyita aset-aset para koruptor. Jangan ugal-ugalan melawan mafia migas. Jangan ugal-ugalan, karena nanti akan ada power. Puan Maharani terlihat mendekati beberapa partai yang selama ini diisukan tidak mungkin bisa berdampingan dengan PDI Perjuangan. Seperti Demokrat misalnya, sudah banyak isu bahwa Demokrat selamanya tidak mungkin akan bersanding dengan PDI Perjuangan. Karena Bu Mega dan SBY dulu katanya pernah punya hubungan yang buruk yang sulit untuk diperbaiki lagi. Tapi ternyata nggak juga. Buktinya Demokrat dan PDI Perjuangan sedang merajut kembali hubungan yang sejak lama dibilang seperti air dan minyak itu. Bahkan kabarnya AHY ditawarkan jadi menteri di kabinet Ganjar nanti kalau dia tidak jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Ini tentu tawaran menarik untuk AHY dan juga Demokrat. Karena selama ini Partai Demokrat sulit sekali mengangkat nama AHY disebabkan dia nggak pernah punya pengalaman menjabat di pemerintahan. PDI Perjuangan juga sedang mendekati Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dan menawarkan diri supaya Golkar bisa bergabung dengan mereka memenangkan Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan itu mengambil cara yang halus banget dalam pendekatan kepada Golkar, karena mereka menerima informasi bahwa Airlangga Hartarto diperlakukan kurang elok oleh Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, karena disebut hanya sebagai ketua tim Prabowo saja, bukan sebagai salah satu calon wakil presiden. PDI Perjuangan juga kembali mendekati Nasdem,
Padahal beberapa waktu lalu hubungan kedua partai itu tegang banget. Ada kabar, pada waktu Jaksa Agung masih dipegang oleh kadernya Nasdem, posisi itu dimanfaatkan oleh Nasdem untuk Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika kita berbicara soal koalisi perubahan, di sanalah kita pasti akan berbicara tentang Partai Nasdem. Di sana juga kita akan berbicara tentang PKS, dan di sana juga kita berbicara tentang Partai Demokrat. Dari ketiga partai ini, yang paling seru pasti kita akan bicara soal sosok calon presiden, yakni Anies Rashid Baswedan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video tadi kita mendengar bersama-sama, kita menyimak bersama-sama bagaimana sindiran-sindiran yang begitu halus namun sangat menyakitkan. Sindiran-sindiran yang begitu halus namun sangat menusuk kepada Partai Nasdem, kepada Partai Demokrat, kepada Partai PKS, dan juga kepada Anies Rashid Baswedan. Cuplikan-cuplikan video tadi menunjukkan bahwa koalisi perubahan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dalam pidato, dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita mendengar juga sindiran-sindiran halus yang datang dari pemimpin negara ini, yakni Bapak Presiden Joko Widodo. Halus namun sangat menyakitkan, halus namun sangat menghanyutkan. Begitulah kira-kira. Kita ketahui bahwa sosok Presiden Joko Widodo itu orangnya sangat lembut, orangnya sangat sederhana. Namun sekali kritik, hati-hati koalisi perubahan. Jangan sampai tidak bisa bangun, jangan sampai langsung ambruk, dan jangan sampai di suatu hari nanti koalisi perubahan akan bubar. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap banyak. Semoga cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat memberikan motivasi kepada kita, dapat menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 kita harus mampu untuk mencari figur pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi, bisa memimpin, dan bisa mensejahterakan bangsa dan negara ini. Itulah yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita pun ketahui bersama bahwa ada 80% lebih rakyat Indonesia saat ini yang puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya, hanya ada segelintir orang yang saat ini merasa sakit hati karena tidak mendapatkan panggung, karena tidak mendapatkan jabatan. Maka mereka selalu mencari celah untuk nyinyir, untuk berkuar-kuar, untuk memberi provokator kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bersyukur, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya ingin menegaskan, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari tanamkan dalam diri kita budaya tahu untuk bersyukur, budaya tahu untuk berterima kasih atas apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Saya sebagai Raja Lata hanya mampu untuk memberikan motivasi-motivasi sesuai dengan apa yang saya miliki. Hanya mampu untuk mengajak saudara-saudara agar kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini. Kita harus bergandeng tangan, kita harus sepaham untuk bersama-sama jika kita ingin bahwa bangsa ini bisa maju di tahun 2024 sampai 2029. Kita pun ketahui bersama bahwa 100 tahun, tepatnya di tahun 2045 nanti, itu adalah waktu yang tidak sedikit lama lagi untuk menentukan Indonesia ini bisa berubah menjadi negara maju. Kira-kira mungkin begitu saja tanggapan singkat dari saya yang rakyat jelata ini. Jika ada tanggapan atau bahasa atau kritikan yang salah, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi jika ada yang baik,
Mari kita bangun bersama-sama, mari kita jaga bersama-sama. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata memang harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.